kita ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini saya membahas tentang lobot lagi ya. Kita akan bahas tentang egg bending lagi. Dan kalau kali ini kita akan mengulas bagaimana cara menangani egg bending ya, yang cepat, gampang, dan ya tetap sama, tidak terlalu ribet dan simple ya. Saksikan video ini. Jangan lupa kalau sudah menonton videonya, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Ayo, saya kasih tahu cara singkatnya, oke? Nah, halo guys, langsung saya terangkan saja ya. Cara simple, nggak ribet, dan siapapun bisa mengalaminya. Yang penting kalian tahu lobot yang terkena egg bending atau mengalami egg bending pada burung betinanya ya. Solusi untuk menangannya dan cara menyembuhkannya itu bagaimana. Ini bukan menyembuhkan ya, tapi kita harus mencari solusi agar si egg bendingnya, telur di dalam perutnya itu keluar dari perut si indukan si lobot ya. Nah, kalau cara yang pernah saya lakukan dan sudah saya alami, kalau egg bending, kita tidak produksikan si burung itu ya, si burung lobot itu tidak kita produksikan, alias tidak boleh produksi ya, dengan cara kita lepas saja glodoknya, kita lepas dari sangkar soliternya. Itu yang memakai sistem kandang soliter ya. Kita lepas glodoknya, kita biarkan dia tanpa glodok ya, hanya pangkringan saja, tempat makan. Nah, itu saja, tanpa menggunakan glodok. Nah, yang harus kita lakukan rutin itu adalah memandikannya. Itu untuk menurunkan birahinya ya, menstabilkan birahinya agar si telur itu mulai rileks, si burung mulai rileks dan tidak ingin produksi ya. Harus kita turunkan tingkat produksinya, tingkat birahinya si lobot ya. Kita turunkan tingkat birahinya si betina si lobot dan si jantannya agar dia tidak melakukan produksi atau tidak melakukan perkawinan ya. Nah, cukup hanya kita lepaskan glodoknya saja. Kita taruh di kandang soliter, kita biarkan dia bergerak ke kanan kiri, dan kita wajib itu melakukan pemandian dan penjemuran ya. Kalau pemandian harus sampai basah kuyup ya, di sore hari, di pagi hari, ataupun di malam hari. Bisa kalian lakukan di hari-hari itu ya, di pagi, sore, dan malam. Nanti dengan otomatisnya si burung itu akan mengalami pengeluaran telurnya akan keluar. Dan kalian akan melihat hasilnya setelah kalian melakukan terapi itu selama sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu. Kalau yang pernah saya alami itu hanya 2 minggu saja ya. 2 minggu pada waktu kejadian egg bending ya, telur yang tidak bisa keluarkan. Dan itu saya kira burung itu akan menelur dan akan mengeluarkan telurnya karena susuannya juga sudah terbentuk ya. Susuannya sudah terbentuk dan saya akan menunggu si lobot itu bertelur. Ternyata lebih dari jadwal si lobot itu akan bertelur ya. Melebihi batas sampai sekitar 3 minggu atau sampai sebulan. Kok burung itu tidak bertelur, ternyata dia mengalami egg bending atau telur yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, solusi saya itu saya lepaskan glodoknya, saya tidak produksikan lagi atau tidak saya kawinkan lagi, hanya saya turunkan birahinya dengan cara saya memandikannya. Nah, itu biarkan dia di dalam glodok hanya biarkan dia di dalam sangkar tanpa glodok ya. Biarkan dia berlari ke sana ke sini, terbang sana ke sini, dan dia akan mengeluarkan si telur itu sendiri ya. Dia akan merelaksasi si tubuhnya dan tidak akan mau kawin ya kalau kita menurunkan birahinya. Kalau makanan, kalian kasih millet biasa, millet putih biasa, dan porsi kangkung yang sedikit dan jagung juga sedikit. Jangan dikasih porsinya terlalu banyak ya. Nah, itu kok cara cepat, simple, dan yang pernah saya alamin dan tidak terlalu ribet, dan pasti hasilnya akan efektif ya, pasti akan kuat. Kalau kalian rajin dan kalian terus memandikan si burung itu agar birahinya turun dan dia tidak akan mau kawin. Nah, kalau meskipun dikawin tidak apa-apa, itu dirangsang, buat perangsangnya saja dikawin nanti agar mendorong si lobot si telur yang ada di dalam perutnya atau disebut dengan egg bending itu dia terangsang dan akan keluar. Nanti akan kalian lihat hasilnya 2 minggu ataupun 3 minggu ya, telur akan keluar 1. Nah, telur yang keluar itu berjumlah 1 telur itu telur yang tadinya terhambat di dalam perut si lobot ya, alias bending. Nah, dia kalau sudah keluar 1, kalian aman, kalian bisa produksikan lagi, kalian bisa kawinkan lagi ya, dengan cara kalian rutinkan lagi, kalian porsinya kalian tambah lagi,
jagung dan kangkung, dan kalian bisa mandikan lagi, dan setelah itu kalian bisa pasang gelodoknya kembali ya. Yang penting intinya satu, kalau sudah kalian lepas gelodoknya, kalian rawat, kalian mandikan, kalian turunkan birahinya, lalu kalian tunggu ya kan, tunggu sekitar 1 atau 2 minggu, bisa lebih juga bisa lebih sampai 3 minggu juga bisa. Kalau dia terlalu lambat atau burung itu agak kesusahan, bisa sampai 1 bulan. Nah, pasti hasilnya akan mengeluarkan 1 telur saja, 1 telur yang keluar dari perutnya si betinanya ya. Dan nanti kalau kalian sudah melihat telur itu keluar 1, nah itu berarti telurnya sudah aman dan bisa dilakukan produksi lagi dan bisa melakukan perkawinan lagi. Nah, itu cara cepatnya, simpel dan nggak ribet, nggak perlu, kan banyak tuh cara-cara yang lain. Dengan cara yang ditekan, didorong di perutnya, padahal si dari duburnya itu belum elastis atau belum tidak mau dia merangsang atau ingin mengeluarkan, tapi dipaksa. Nah, itu resikonya besar. Kalau yang belum terbiasa pasti akan mati karena tertekan, dan bisa dari sistem lambung atau ginjalnya si burung bisa pecah ya. Bukan telurnya saja yang pecah, tapi dari organnya di dalam tubuh si burung juga bisa pecah ya. Kalau kalian belum begitu yakin, jangan lakukan pemijatan ya, pemijatan pada si telur ya. Kalau beruntung dia hidup nggak apa-apa, tapi kalau dia mati kasihan si lompatnya juga ya. Kalau itu saja cara yang saya pakai, yang cukup alami dan nggak perlu memakan tenaga ataupun biaya yang banyak. Saya cukup lakukan dia dengan cara pelepasan gelodok, dan saya melakukan pemandian untuk penurunan birahi ya, penurunan birahi agar si lobet itu tidak mau produksi dan tidak mau kawin. Nah, setelah dia misalkan ada yang dirangsang dengan si jantan atau kalian melihat itu dikawin, itu tidak apa-apa ya, itu bagus juga karena dia merangsang si telur agar mau keluar dari perut si betinanya ya, itu lebih bagus juga. Tapi kalau kalau kalian tidak melihat itu burung dikawin, ya itu seperti saya lakukan tadi, hanya cukup pemandian dan pelepasan gelodok, dan biarkan dia beraktivitas seperti biasa tanpa gelodok dan hanya berterbangan saja di kandang soliter ya. Nah, intinya itu aja, tidak begitu ribet kan, kalian bisa lakukan dan bisa kalian coba. Saya sudah pernah mencoba dan berhasil, tidak gagal ya. Kalau saya pernah mengalami egg dan selalu berhasil. Kalau misalkan kalian pengen melakukan itu pemijatan pada perut, itu tidak apa-apa. Bisa juga. Kalau saya sih tidak harus dianjurkan ya ke kalian dan melakukan ke lobet kalian, karena cukup menyakitkan kalau kalian tidak tahu tekniknya ya. Pemijatan dari atas, dari bagian tulangnya, dari bagian dadanya, kalian melakukan pemijatan sedikit demi sedikit, dia akan keluar. Itu kalau yang berhasil. Kalau yang tidak berhasil, dia akan cukup sakit dan akan mempengaruhi juga di kesehatan si burung dan organ dalam si burung lobet itu ya. Nanti akan menyebabkan kematian yang cukup cepat, cukup singkat. Nah, kalau kalian pengen cara yang aman ya, yang saya kasih tahu tadi ya, bisa kalian praktekkan. Semoga berhasil. Jika kalian punya lobet yang egg bending di ternakan kalian, karena semua ternakan itu pasti mengalami yang namanya egg bending ya, itu bukan hanya di lobet saja, semua di jenis unggas pasti akan pernah mengalami kejadian peliharaannya atau burung peliharaannya ataupun lobet peliharaannya akan mengalami egg bending atau telur yang sudah keluar. Nah, caranya kalau yang dari lobet itu yang saya kasih tahu ya cuma segitu saja, tidak ribet dan tidak susah ya. Semoga berhasil, semoga kalian bisa mendapatkan gambar, semoga ilmu saya juga bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.